Yang mendukung Bang Ijek, bukan yang Ijek yang mau menjadi gubernur. Kita yang kepingin Golkar ini menang, dan cara satu-satunya untuk menang itu adalah menempatkan Musa Rajeksa sebagai gubernur Sumatera Utara. Musa Bobi. Musa Rajeksa. Pak Musa Rajeksa. Musa Rajeksa. Musa Rajeksa kita punya tanggung jawab. Suka tidak suka dia harus kita dorong. Kita minta. Sejauh apa kira-kira komitmen ketua untuk mendukung Pak Ijek? Kita merah putih. Dia sudah membesarkan partai ini, berjuang bersama-sama, dan kemudian berhasil Golkar Sumatera Utara menjadi juara. Untuk membesarkan Golkar, bukan dia yang minta sekarang ke DPP, kita yang meminta ketua DPP. Kalau terjadi perubahan signifikan ini, Bobi tetap diusung menjadi nomor satu. Bagaimana? Kalau bisa ucu-ucu begitu, enak dong. Ya kita yang berjuang ini, di mana mereka pada saat Golkar membutuhkan pengorbanan, perjuangan bersama-sama Golkar ini? Nah, politik ini kan selesai terjadi. Itu harus DPP harus cerdas, jangan kepentingan presiden tadi. Lihat dong harus bawah, lihat dong sudah berkorban, berprestasi. Jangan cederai perjuangan kadang-kadang Golkar ini. Nggak boleh ucuk-ucuk masuk, nggak boleh. Ada mekanisme. Nah itu dia tadi nih kan. Kalau lah seandainya DPP mempertahankan. Dari mana rekomendasinya? Ya kita kan seperti dari harus bawah. Bukan. Dari atas. Dari atas. Bukan. Iya. Nggak usah kita dengar. Kan seperti yang perjuangan itu di mana sekarang? Perjuangan itu di daerah. Iya. Perjuangan di daerah itu diakomodir berdasarkan rekomendasi bawah. Bukan lucu-lucu aja mas. Satu lagi begini, antara Bobi dengan Ijek. Iya. Kalau kita bukan mengatakan bahwa Bobi itu tidak dikenal masyarakat. Iya betul. Tapi kan Golkar mau menang Pak. Iya. Bukan bukan mau calon. Bukan mau calon ya. Andai kata sekarang disonding antara Bobi dengan Ijek, saya yakin Ijek akan dikenal. Pertama, ada 3 hal. Yang pertama, dia mantan wakil gubernur. Selama 5 tahun dia sudah berjalan Sumatera Utara, 33 kabupaten kota berjalan, dan dia sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, dia memenangkan Partai Golkar, memimpin Golkar selama 5 tahun. Golkar berhasil. DPR RI dari 4 dari 8, artinya 100% sudah meningkat. Itu adalah merupakan penilaian yang tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Itu adalah prestasi politik. Patut apresiasi ya. Perlu kita dukung. Jadi DPP itu jangan melihat kepentingan sesaat atau karena ada tekanan dan sebagainya. Dalam sekarang ini Golkar dari dahulu kala tidak ada tekan-tekan, dan gara-gara tekan kepentingan politik di apa segala macam sehingga dialihkan ke pilihannya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, Ijek ini memang dicintai masyarakat, Pak. Apa buktinya? Ketika dia menjadi wakil gubernur, ketika dia menjadi ketua Golkar, jalan ke tengah-tengah masyarakat, ribuan masyarakat mengalurkan dia. Artinya apa? Masyarakat mengharapkan dia untuk menjadi pemimpin Sumatera Utara. Jadi bukan hanya Golkar. Nah, kembali dengan Bobi. Bobi kan masih di Kota Medan saja, Pak. Iya. Dari 33 kabupaten kota Medan. Artinya apa? Jangan kita korbankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara hanya kepentingan politik sesaat. Jangan kita korbankan kepentingan Partai Golkar hanya kepentingan sesaat. Nah, oleh karena itu, DPP Partai Golkar harus menentukan sikap yang jelas. Maunya apa? Kalau mau hanya menjadi calonkan dia siapa saja. Tapi maunya kita calon yang sudah betul-betul diterima masyarakat, betul-betul sudah berprestasi dan diyakinkan akan memenangkan kontestasi politik pada tahun 2024 yang akan datang. Jadi sikap Golkar itu harus jelas. Jangan hanya kepentingan sesaat. Dan satu lagi, jangan Golkar mau ditekan-tekan. Katanya nggak ada ya. Kalau nggak ada, pilihlah kadernya yang betul-betul sudah berprestasi. Pilihlah kadernya yang betul-betul diharapkan akan mampu memenangkan kontestasi politik ini. Jangan hanya karena ada yang lain. Bukan kami mengecilkan Bobi. Bobi itu warga negara Sumatera Utara juga. Tapi kalau untuk memimpin Sumatera Utara ini, sepantasnya itu adalah Musa Rajeksa. Saya itu adalah tim suksesnya Bobi. Di Magelang pada saat saya kumpulkan semua masyarakat Sibolga. Waktu Kota Medan ya? Waktu Kota Medan. 2019 ya? 19. Yang dia maju pada saat kita adalah tim suksesnya karena diperintahkan kabupaten kota bantu Bobi. Ya. Tapi untuk kali ini jangan sampai Musa Rajeksa itu atau ketua-ketua DPD yang terpilih maju seperti saya dikorbankan pada Bobi ulang. Saya itu adalah ketua DPD Partai Golkar. Tapi yang direkom maju menjadi wali kota Sibolga itu adalah Bahdin. Yang notabene adalah kader partai lain. Loncat-loncat dari Hanura, kemudian Demokrat, kemudian diberikan karpet merah untuk dia maju sebagai calon wali kota Sibolga. Akhirnya coba kalah gitu. Kalah pula kita menderita lagi di sini. Berarti kan ada sih kepentingan yang di atas ya. Makanya itu bilang pakai mekanisme. Jangan kucu-kucu, lihat yang berjuang dulu. Dan kepada ketua-ketua DPD Partai Golkar kabupaten kota kita harus punya sikap yang jelas.
melakukan perlawanan kepada hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan mekanisme. Mekanisme partai harus dijalankan dan supaya kejelasan dari masyarakat ada, kecintaan masyarakat ada jelas. Tiba saatnya menggunakan yang baik. Tiba waktunya manfaatkan yang bagus. Berapa persen kira-kira keyakinan ketua untuk Bapak Ijek ini bisa memenangkan? Ya, menurut saya 61%. 61% bila Ijek dicalonkan akan menang. 60%. Ya, dan saya dorong Bang Ijek ini berpasangan dengan Gerindra. Gerindra. Golkar Gerindra. Jadi sehingga nanti potensi ini bisa kita dorong. Siapa yang di Gerindra itu nanti kita lihat. Intinya DPD Golkar Sibolga, DPD Golkar Tabol Tengah telah sepakat memang mendukung Musa Rajeksa sebagai mendukung, mendukung dan meminta ya. Itu dia. Bapak Musa Rajeksa menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Kita harus punya sikap. Jangan ragu. Kalau kita ragu hari ini, alamat tujuan akan sampai dan banyak halangan dan rintangan di tengah jalan. Tapi kalau kita mari ini menentukan sikap, yes or no, kita akan semakin besar, tidak akan diperkirakan. Jangan takut, hidup ini sudah digariskan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan yang terbaik untuk rakyat kita berjuang bersama untuk kepentingan Golkar Sumatera Utara. Dan saudaraku Bobi Nasution, saya sampai ketemu Risama dulu menjadi. Masih panjang waktu ya. Panjang. Sudah benahianya kota Medan yang saya lihat semakin hari semakin cantik itu lebih bagus. Nanti pada saatnya kita persilakan, kita dukung kepada Pak Erlangga Hartarto dan petinggi-petinggi Golkar di Jakarta dan dimanapun saja berada. Saya Zaman Ceptumori bersama beberapa ketua-ketua DPD Partai Golkar se-Sumatera Utara memohon kiranya tempatkanlah pilihan rekomendasi kepada orang yang berjuang, orang yang sudah berkorban dan punya prestasi. Tentunya tak ada lain selain Musa Rajeksa sebagai satu-satunya calon gubernur Sumatera Utara yang diusung oleh Partai Golkar pada pemilu 2024 dan periode 2024-2029. Kepada ketum kami Bapak Erlangga Hartarto, rekomendasi kami dari 33 kabupaten kota yang kami tujukan kepada DPP yaitu Musa Rajeksa supaya menjadi calon gubernur Sumatera Utara 2024-27 November yang akan datang nanti. Mohon kepada Pak Erlangga, marilah kita melihat kepentingan Partai Golkar dan masyarakat Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu tadi kawan-kawan semuanya sudah mengharapkan agar Pak Erlangga tetapkanlah Pak Ijek itu sebagai calon satu-satunya calon gubernur Sumatera Utara Dari Partai Golkar Pak ya. dari Partai Golkar, karena bukan hanya kepentingan Golkar Pak, ini kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Kehadiran Bung Ijek sebagai calon gubernur, yakinlah bahwa Golkar tidak hanya mencalonkan, tapi Golkar harus memenangkan kontestasi politik pada November yang akan datang ini dengan mengusung Pak Musa. Maka Golkar yakin akan menang akan menjadi pemenang pada pilkada yang akan datang Sebagai gubernur Sumatera Utara. Oleh karena itu, tolong Pak Erlangga, pada bulan suci Ramadan ini kita sama-sama berdoa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Pak Ijek bisa jadi pemenang pada pilkada yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.